Belum lama ini seorang netizen TikTok membuat teori baru dan menyebut bahwa Fufu Fafa sebenarnya adalah Roy Suryo. Sorry ya, saya ketawa karena lucunya nggak ketularan. Maksud saya, aduh menjilat oke lah gitu ya, cari uang oke lah, tapi ya ngono deh ngojo ngono ya. Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan karena kasus menyebarkan berita yang nggak bener gitu lewat si akun Fufafa ini. Keberadaannya Mas Gibran dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa orang Mas Gibran pinter kok? Kalau tuduhan si Intan ini bahwa Roy pemilik akun kemudian dia bermain drama untuk mendiskreditkan, menjelek-jelekan Gibran, kan hanya dalam waktu singkat akan terbongkar bahwa Roy sedang bermain drama. Kalau anak-anak muda yang seharusnya kritis berpendidikan saja sudah terbeli semacam itu, maka memang berat sekali. Kadang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network KPNN Bang Edi Channel. Ini ulah para buzzer nih ya. Gimana ya, makin seru ya. Coba bayangin, ada lagi hari ini misalnya baru terungkap ada TikToker perempuan masih muda dan cantik juga sih, Intan Srinita ya. Itu bikin teori baru dan sengaja menyebarkan bahwa pemilik akun Fufu Papa itu adalah Roy Suryo sendiri. Jadi kata anak muda ini, ternyata ya permainan Roy Suryo ya. Dia bikin sendiri, sok asik, sok mengungkap, sok apa, ternyata dia sendiri ya. Satu, ini ngawur pertama. Ngawur kedua, si Intan cewek ini mengatakan bahwa Roy Suryo sekarang sedang mendekam di penjara 9 bulan karena menyebarkan berita bohong tentang Fufu Fafa. Aduh, dua. Yang ketiga, dia mengatakan juga bahwa emang kenapa orang Mas Gibran pinter kok? Iya. Yeah. Oke, sebelum itu saya kasih video si Intan cerita ini ya. Ini silakan. Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia coy. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan karena dia dapat kasus menyebarkan berita yang nggak bener gitu lewat si akun Fufafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa orang Mas Gibran pinter kok? Kalau misalnya iri gitu kan ya pinteran dikit. Ya elah, ternyata selama ini lo ya yang megang akun Fufu Fafa penuh dengan gimmick gitu kan. Marah-marah gak jelas, nyebarin info yang bikin netizen war gitu kan. Sekarang mamam dah tuh di penjara selama 9 bulan. Masih untung 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun. Pinter sih permainannya di sosmed, tapi kan tetap ya mau di sosmed atau dimanapun itu pasti yang namanya kebohongan atau kejahatan itu pasti terungkap. Kayak sekarang, Roy, kebohongan lu udah terungkap. Sedih banget.
Emang ya pemerintahan Prabowo Gibran ini tuh dalam memberantas korupsi, terus memberantas kejahatan-kejahatan, cepet banget loh. Hebat loh pemerintahan ini. Salut, seram. Ya teman-teman penonton Bang Edi channel yang saya hormati, yang saya banggakan, sekarang kita baca beritanya. Hari ini banyak beritanya, tapi saya ambil dari suara.com ya. Katanya begini nih, netizen TikTok bikin teori baru, sebut Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Puncak komedi, ini komentar orang lain ya. Saya bacakan ya. Misteri mengenai siapa pemilik akun Kaskus Fufu Fafa masih menjadi perdebatan di media sosial hingga saat ini. Belum lama ini seorang netizen TikTok membuat teori baru dan menyebut bahwa Fufu Fafa sebenarnya adalah Roy Suryo. Sorry ya, saya ketawa karena lucunya nggak ketularan. Maksud saya, aduh menjilat oke lah gitu ya, cari uang oke lah. Tapi ya ngono deh ngojo ngono ya. Kalau kita perhatikan nanti tadi saya dapat kiriman dari Roy Suryo, memang barusan saya coba kontak dia. Roy Suryo, tapi sepertinya nggak kenapa, tapi nomor handphonenya hanya memanggil. Padahal dari dia mengirim bahan ke saya itu ya nggak sampai 1 jam. Mungkin ada kesibukan lainnya. Teori mengenai Fufu Fafa adalah Roy Suryo ini diungkap oleh akun TikTok Intan Srinita 16. Video pemilik akun tersebut kemudian diunggah ke akun X ya oleh Maudi Asmara 1701 dan viral dalam waktu singkat. Ya iyalah, tapi jadi ngasih panggung buat anak bocil ini ya, kasihan juga. Bukan, senang juga dia ya jadi terkenal. Nanti kita lihat bagaimana sebetulnya akun dia ini adalah akun yang sepi ya, ngakunya konten kreator apalagi itu ya, tiktoker terus apalagi itu, tapi pengikutnya jadi dengan peristiwa ini anak jadi banyak juga pengikutnya, paling nggak tambah terkenal ya. Dalam video pemilik akun tersebut menyebut bahwa pemilik akun Fufu Fafa bukanlah Gibran Rakabuming melainkan Roy Suryo. Menurut netizen tersebut, aksi Roy Suryo yang mencari bukti Fufu Fafa pemilik akun adalah upaya untuk menutupi fakta sebenarnya. Tidak hanya itu, netizen TikTok tersebut juga menyebut Roy Suryo saat ini sedang ditahan di penjara selama 9 bulan karena kasus penyebaran berita tidak benar untuk menjatuhkan pemerintahan Prabowo dan Gibran. Ya, seru ya. Sekarang kita lihat di Twitter aslinya seperti apa nih? Ini di komentar ini ada oleh milenial kritis ya. Milenial kritis menulis terkuak pemilik akun Fufu Fafa adalah Roy Suryo, klaim dan dari pendukung Gibran. Dari pendukung Gibran ditulis begitu ya. Nggak apa-apa mempermalukan diri sendiri asal ditransfer buat beli cilok. Begitulah jalan ninja bazar Fufu Fafa. Lalu dikasih lagunya Roy Suryo nih yang dengan repli Harun ya, rasa cemas, hidup berat, dunia gelap, Fufu Fafa masuk penjara. Dalam versi lain, Fufu Fafa majulin saja. Aduh, kasihan ya memang ya. Nah sekarang kita lihat ya ada Lambe Waras nih. Lambe Waras juga sering saya ambil ya. Gempar kata Lambe Waras, dunia sampai bergetar 8 skala Richter. Gawat ya. Netizen ini ungkap pemilik akun Fufu Fafa adalah Roy Suryo. Lambe Waras .2, kebodohan semakin merajalela, kedunguan jadi peternakan. Aduh. Teman-teman sekalian menonton Bang Edi channel yang saya hormati, yang saya banggakan, memang agak miris ya, bukan agak lagi, sangat miris ya. Bagaimana anak-anak muda yang sebetulnya si TikToker ini tadi juga ya harusnya kalau kita lihat background dia pernah kuliah di ilmu komunikasi Universitas Pakuan ya, dan lulus loh jadi sarjana ya, dan ya artinya bukan orang bodoh gitu ya. Kemudian dari akun Instagramnya, akun apanya, dia juga kayaknya juga lumayan ya, nggak miskin-miskin amat. Saya melihat sepintas dari gambarnya ya, pakaiannya juga nggak murah-murah amat ya. Kalau mahal saya nggak tahu lah, tapi kan kita bisa nyebutnya ya, menduga lah, walaupun nggak bisa akurat hanya dari gambar saja. Modis ya, memang sama sekali nggak pakai jilbab, akun
Intan Serinita ini. Cuman kalau anak mudanya sudah sampai seperti itu membela babi buta dengan imbalan-imbalan yang aduh menyedihkan ya. Jadi memang negara ini memang sudah remuk redamnya dari atas ke bawah, dari luar di dalam itu sudah keropos luar biasa. Bahkan anak-anak muda yang seharusnya kritis, yang seharusnya objektif ya, dia ngomong soal kebohongan akan terbongkar, terkuak. Dan dia sendiri sedang berbohong, sedang menebar fitnah ya. Roy Suryo, ini tadi saya ulangi lagi, saya coba mengontak dia, itu aduh, paham betul dunia permedsosan seperti ini bahwa tidak ada rekam digital yang akan aman-aman saja. Kalau tuduhan si Intan ini bahwa Roy pemilik akun kemudian dia bermain drama untuk mendiskreditkan, menjelek-jelekan Gibran, kan hanya dalam waktu singkat si Intan ini berarti meremehkan kemampuan para netizen kita. Itu dalam waktu singkat akan terbongkar bahwa Roy sedang bermain drama. Ya, gila netizen kita tuh canggih-canggih, jangan underestimate loh, mereka dahsyat-dahsyat gitu loh. Aduh, jadi kalau kalau anak-anak muda yang seharusnya kritis berpendidikan saja sudah terbeli semacam itu, maka memang berat sekali. Kadang-kadang saya berpikir bagaimana kita memperbaiki Indonesia tuh luar biasa. Oke teman-teman, anggap aja itu hiburan. Kita anggap hiburan bahwa di tengah situasi politik yang semakin tidak menentu, di tengah harapan-harapan kepada Prabowo Subianto yang semakin seperti terkubur ya, karena kalau dia menulis Indonesia paradoks, Prabowo Subianto sendiri ternyata paradoks antara ucapannya dengan perbuatannya. Ya, bagaimana selama baru menjabat sudah 2 kali soan kepada mantan Presiden Joko Widodo dan lain dan seterusnya lah, ya, mengangkat para menteri yang bermasalah dan sebagainya. Nggak ada yang bisa kita lakukan selain terus berjuang untuk Indonesia kita cintai ini ya, agar lebih baik. Dan tentu saja sebagai seorang beragama kita tetap mohon pertolongan Allah agar Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Dan semua yang terjadi ini adalah buah dari perbuatan kita, antara dosa-dosa kita karena kita mohon ampun pada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Saya Dimuladi untuk FNN untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.